pemain naturalisasi timnas Indonesia yang belum dapat klub. Bergabungnya Justin Hubner dengan klub Eredivisie Fortuna Sittard, semakin memangkas daftar pemain naturalisasi timnas Indonesia, yang berstatus tanpa klub menjelang musim mendatang. Kini hanya tinggal satu pemain naturalisasi timnas Indonesia saja yang berstatus menganggur, alias belum mendapatkan klub baru. Sebelumnya ada sederet nama, yang sempat menjadi free agent, seusai berakhirnya musim ini. Sejauh ini gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, menjadi satu-satunya pemain yang belum memperoleh naungan baru. Pemain berusia 30 tahun itu kabarnya memang masih urung mendapatkan kejelasan. Tom Haye, terakhir kali bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda Almere City. Setelah klubnya itu terdegradasi, kedua pihak telah resmi berpisah, karena berakhirnya kontrak kerjasama per tanggal 1 Juli tahun 2025. Selama berstatus tanpa klub, Tom Haye sempat dirumorkan menuju Indonesia. Satu di antara klub yang sempat disebut-sebut menjadi tujuan terbarunya ialah Persija Jakarta. Namun sampai saat ini rumor tersebut hanya sebatas isapan jempol semata. Jadwal FIFA Matchday pada September bentrok, PSSI dihadapkan dilema, prioritaskan Timnas Indonesia Senior, atau U23. PSSI punya dua hajat penting pada FIFA Matchday September mendatang. Gawean pertama adalah uji coba internasional di mana Timnas Indonesia menghadapi Lebanon dan Kuwait. Tim asuhan Patrick Kluivert tersebut butuh memanasi mesin perangnya untuk bertempur di dua laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 yang dibesut Gerald van den Burg bakal melakoni fase grup J kualifikasi Piala Asia dengan menjamu Korea Selatan, Laos dan Macau. Entah kebetulan, atau memang sudah direncanakan sejak awal. Kedua event tersebut akan dilangsungkan di Jawa Timur. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sebagai venue laga internasional untuk tim Garuda. Sementara itu, Stadion Gelora Delta Sidoarjo sebagai tempat bagi tim Garuda Muda menjamu tamunya di kualifikasi Piala Asia U23 yang dilaksanakan 3 hingga tanggal 9 September. Dari sisi skala prioritas, kedua agenda tersebut sama-sama penting bagi masa depan Timnas Garuda. Mimpi Jens Raven bersama Timnas Indonesia U23 selanjutnya lolos ke Piala Asia. Berakhir sudah perjalanan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF. Berstatus sebagai tuan rumah, Garuda Muda harus puas menempati posisi runner-up pada turnamen tersebut. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan tipis 0-1 dari Timnas Vietnam U23 dalam pertandingan final Piala AFF yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jens Raven menegaskan Timnas Indonesia U23 memiliki target lain, Garuda Muda harus bisa mendapatkan tiket ke putaran final Piala AFF 2025. Saya mengatakan kami ingin lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2026. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J kualifikasi Piala Asia tahun 2026. PSSI mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah ajang tersebut. Seluruh laga grup J kualifikasi Piala Asia tahun 2026 akan digelar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di Stadion Gelora Delta yang belum lama ini menjalani proses renovasi. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23 curhat setelah gagal juara. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Frank van Kempen curhat setelah gagal juara Piala AFF. Ia menilai Timnas Indonesia U23 sudah bermain atraktif, tapi sayangnya gagal mengangkat trofi di akhir turnamen usai tumbang dari Timnas Vietnam U23. Dia berkata, sayangnya kami tidak memenangkan final, tetapi masih banyak yang harus diperjuangkan di periode mendatang, saya menantikannya. Walaupun belum bisa mendapatkan gelar juara, Van Kempen masih terkesima dengan perjuangan Timnas Indonesia U23. Asisten pelatih asal Belanda itu senang dengan segala aspek, mulai dari semangat tim hingga atmosfer stadion. Para pemain berbakat dan semangat tim kami yang luar biasa. Sesi latihan dan pertandingan yang kami mainkan, dan tentu saja juga atmosfer di stadion kami, menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia U23. Nama-nama pemain top seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk hingga Mauro Zylstra berpotensi gabung Timnas Indonesia U23, di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Piala AFF U23 tahun 2025, saya sangat menikmati beberapa minggu terakhir. Frank van Kempen menegaskan finish kedua bukanlah akhir bagi segalanya.